Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 26 Oktober 2020. Mendekati masa libur panjang. Ingat selalu kita tetap jaga kesehatan dan patuh terhadap protokolnya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya SD, saya senang sekali langganan majalah AMI, kepanjangan dari Anak Manis Indonesia, dan majalah Bobo. Yang istimewa adalah di sekolah saya, beli majalah itu bisa dikredit atau dicicil dari uang jajan kami. Istimewa sekali. Seingat saya, dulu harga majalah itu sekitar Rp1.200. Sementara uang jajan saya satu hari 250 perak. Saya harus berpuasa 1 minggu tidak jajan untuk bisa membeli majalah tersebut. Namun saya rela melakukan itu karena saya senang baca majalah AMI dan majalah Bobo. Yang membuat saya senang, di majalah AMI itu ada yang namanya Johnny Ompong dan Tong Iman yang kisahnya menghibur sekali. Mungkin saudara-saudari ada yang ingat. Kalau di majalah Bobo ada kisah yang inspiratif sekali, yakni tentang Juwita dan Sisirik. Juwita yang cantik dan baik hati senantiasa punya cara untuk mengalahkan keburukan dan kejahatan Sisirik. Saya nggak tahu apakah saat ini kedua majalah itu masih ada di zaman milenial ini, karena rasa-rasanya bacaan anak zaman now sudah berubah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus di hari Sabat. Yesus menumpangkan tangannya dan bersabda kepada ibu yang udah sakit 18 tahun hingga akhirnya punggungnya tidak dapat tegak, dia membungkuk. Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan seketika itu sang ibu dapat berdiri tegak dan memuliakan Allah. Istimewa sekali kisah ini. Mukjizat penyembuhan yang dibuat oleh Yesus ingin mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Namun saudara-saudari, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, momen istimewa ini dikaburkan dengan pernyataan nyinyir, pernyataan syirik dari kepala rumah ibadat yang mengatakan ada 6 hari dalam 1 minggu. Baiklah kalian datang. Jangan di hari Sabat kalau mohon disembuhkan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori sekalian, inilah tanda orang yang syirik, yang selalu nyinyir atas kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Orang macam ini tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam diri dan dalam berbagai peristiwa hidup. Maka Yesus bersabda, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian melepaskan lembu dan keledaimu supaya mereka dapat minum?" Ibu ini udah 18 tahun sakit. Bukankah dia juga anak Abraham? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, orang yang iri dan syirik yang disebut Yesus sebagai orang munafik ini adalah orang-orang yang menggunakan alasan-alasan suci, alasan-alasan religius, tetapi untuk menghalang-halangi perjumpaan orang dengan Allah. Mereka menghalang-halangi terjadinya kehendak Allah dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur. Jangan menjadi pribadi-pribadi seperti orang yang syirik, yang tidak tahu bersyukur, yang suka nyinyir melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, kita mampu melihat, mengalami, dan merasakan karya Allah dalam berbagai peristiwa hidup, dalam pengalaman hidup kita. Karya Allah yang baik senantiasa dicurahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.